Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yoga Tatiana, NIM 21531175 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Emil Khalilah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam kontemporer. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pemikiran. Pemikiran itu asal katanya adalah pikir, yang merupakan sebuah proses, cara, atau perbuatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan akal pikiran. Kemudian pendidikan. Pendidikan secara umum adalah suatu proses perubahan seseorang, baik itu sikap maupun tingkah lakunya, mengarah kepada pendewasaannya, kepribadiannya. Jadi, ia sudah mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan ajaran. Hal ini dilakukan dengan melakukan latihan terlebih dahulu serta melakukan banyak pengajaran-pengajaran yang harus ia gali. Selanjutnya, pendidikan pemikiran agama Islam. Jadi, pemikiran agama Islam itu sendiri mengacu kepada akal atau kolbu seseorang, yang mana ini kita kaitkan dengan sungguh-sungguh bahwasanya seseorang itu harus mengacu kepada peradaban agamanya untuk memajukan agamanya serta mengembangkan peradaban agamanya. Secara dinamik, pemikiran intelektual seseorang itu dari masa ke masa akan bergerak secara dinamis, yang mana pemikiran ini sendiri itu tidak lepas dari yang namanya objektif kehidupan seseorang, baik itu sosial budaya maupun sosial keagamaannya. Pemetaan dari pemikiran pendidikan Islam kontemporer ini, yang pertama yaitu memiliki corak atau gerakan. Ada gerakan fundamentalis. Gerakan fundamentalis ini adalah pemahaman atau praktek seseorang itu lebih mengarah kepada hak asasi atau hak yang mendasar. Islam di sini dianggap sebagai Islam yang keras, kelompok yang keras, yang mana kita tahu bahwasannya secara psikologis maupun sosiologis ini sangat berpengaruh dengan istilah politik sosial maupun politik kebudayaan. Selanjutnya, kita tahu bahwasannya dengan adanya politik ini, maka akan timbul pencitraan secara ekstremisme, fanatisme, kemudian secara terorisme. Selanjutnya yaitu yang kedua tentang neotradisionalisme. Jadi neotradisionalisme ini itu lebih identik dengan yang namanya tokoh politik Gus Dur. Jadi bahwasannya Islam itu harus selaras dengan pengembangan kebudayaan lokal, yang mana kita harus menghargai multikulturalisme di dalam suatu bangsa. Jadi sebagai umat Islam, kita harus menyadari dan harus memiliki wawasan yang luas untuk belajar tentang konsep-konsep dari sebuah objektivitas hidup, sehingga tidak menimbulkan pertentangan-pertentangan, perbedaan dalam suatu kebudayaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada modernalis, yang mana neomodernisme ini itu muncul pada abad ke 1970-an, dan penggerak atau orang yang gegas di dalam gerakan ini yaitu Fazlur Rahman yang merupakan tokoh reformasi di Pakistan. Watak atau pemikiran di dalam gerakan ini itu secara inklusif, kemudian secara moderat, dan diterima secara majemuk oleh kalangan.
sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan. Selanjutnya yaitu kita sebagai umat Islam itu harus mengkaji dunia barat dan juga mengkaji ajaran-ajaran atau gagasan-gagasan Islam ini dari mulai sejarah Islam, sejarah agama Islam itu sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu Islam liberal. Islam liberal ini banyak sekali mendapat kritikan-kritikan dari berbagai pihak, terutama pihak liberalis ini sendiri yang pemahamannya itu tentang teks agama. Kemudian hal ini dianggap oleh pihak-pihak tersebut dan tidak menyetujui adanya Islam liberalis ini. Dia menganggap bahwasannya pihak liberalis ini itu telah menodai ajaran agama Islam. Anggapan ini ada buktinya, yaitu ketika mereka itu menganggap bahwasannya Al-Quran, produk Al-Quran itu berasal dari produk kebudayaan, sehingga secara nihil kita ketahui